Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfi Firdansyah dan di sini saya akan menjelaskan materi terkait Bayesian infrared untuk memenuhi tugas mata kuliah probabilitas statistika yang diampu oleh Bu Iran Hoironis. Kami saja akan menjelaskan. Jadi yang pertama itu apa itu Bayesian inference? Bayesian inference adalah metode statistik yang digunakan untuk memperbarui keyakinan atau estimasi terhadap suatu parameter berdasarkan data yang baru diterima. Metode ini menganggap bahwa keyakinan awal atau prior dapat berubah menjadi keyakinan baru atau posterior setelah mempertimbangkan data aktual. Pendekatan Bayesian sangat berguna ketika kondisi data terbatas, tidak pasti, atau ketika ingin menggabungkan pengetahuan sebelumnya dengan informasi baru. Lalu, mengapa pendekatan Bayesian penting? Pendekatan Bayesian penting karena tidak hanya bergantung pada data semata, tetapi juga memperhitungkan pengetahuan awal yang kita miliki. Fleksibilitas inilah yang membuat Bayesian efektif digunakan dalam banyak kasus di dunia nyata seperti prediksi, deteksi anomali, maupun pengambilan keputusan yang berbasis probabilitas. Selain itu, metode Bayesian mampu memberikan hasil yang lebih konsisten saat data sangat sedikit atau penuh ketidakpastian. Lalu ada tiga komponen utama dari Bayesian inference. Yang pertama ada prior. Prior adalah keyakinan awal kita sebelum melihat data. Prior biasanya berupa distribusi probabilitas yang menggambarkan pengetahuan awal tentang suatu parameter. Yang kedua ada likelihood. Likelihood menggambarkan seberapa dasar kemungkinan data yang kita amati muncul apabila suatu parameter bernilai tertentu. Semakin cocok parameter tersebut dengan data, semakin tinggi nilai likelihood. Yang ketiga, posterior. Posterior adalah keyakinan baru setelah data diperhitungkan. Posterior dihitung dengan menggabungkan prior dan likelihood menggunakan teorema Bayes. Nah, berikut adalah rumus dasar teorema Bayes yang posterior merupakan P dalam kurung A, B, dan lain-lainnya. Nah, rumus ini menunjukkan bahwa keyakinan baru atau posterior merupakan hasil pembaruan dari keyakinan awal. Berdasarkan bukti data, evidence berfungsi sebagai untuk memastikan bahwa nilai posterior berada dalam rentang probabilitas yang benar. Lalu ada konsep dari komponen utama. Konsep prior. Prior mewakili informasi awal dan dapat berbentuk distribusi yang berbeda-beda seperti uniform, normal, dan beta. Pemilihan prior dapat berdasarkan data historis, pengalaman, atau asumsi dari model. Contohnya, sebelum mengumpulkan data cuaca, kita percaya pelang hujan adalah 30% berdasarkan pengalaman sebelumnya. Lalu konsep likelihood. Likelihood menunjukkan seberapa besar kemungkinan data yang kita amati terjadi dengan asumsi parameter tertentu. Misalnya, jika kita mengamati 7 hari hujan, dari total 10 hari, likelihood akan mengukur seberapa cocok angka tersebut dengan hipotesis peluang hujan tertentu. Semakin besar kecocokan, semakin tinggi likelihoodnya. Lalu konsep posterior. Posterior adalah pembaruan probabilitas setelah data dimasukkan. Posterior memiliki gambaran baru yang lebih akurat mengenai parameter karena menggabungkan prior dan bukti dari data aktual. Posterior dapat digunakan sebagai estimasi baru atau dasar pengambilan keputusan. Lalu ada contoh sederhana dari Bayesian inference. Misalkan, prior peluang hujan adalah 3%, dimana itu peluang awal, lalu data menunjukkan bahwa dalam 10 hari terakhir, 7 hari terjadi hujan. Nah, dengan adanya data baru, keyakinan kita tentang peluang hujan menjadi lebih tinggi daripada sebelum pengamatan. Itu benar ya, jadi 3 hari. Yang posterior atau hasil pemeran kini menunjukkan peluang hujan yang lebih besar dari 30%, karena data mendukung bahwa hujan sering terjadi. Kelebihan dan keterbatasan Bayesian. Untuk kelebihannya, mampu menggabungkan informasi lama dan informasi baru secara konsisten. Lalu ada sangat cocok untuk data yang jumlahnya sedikit atau tidak pasti. Lalu memberikan hasil probabilistik yang lebih informatif secara statistik klasik. Lalu lebih fleksibel digunakan pada berbagai jenis model dan situasi. Lalu untuk keterbatasannya itu memerlukan pemilihan prior yang tepat. Prior yang buruk bisa banyak mengganggu hasil. Lalu perhitungan juga bisa kompleks untuk model besar. Lalu dalam beberapa kasus, komputasi memerlukan metode seperti Markov-Chain atau Monte Carlo. Kesimpulannya, Bayesian inference adalah pendekatan statistik yang sangat kuat dan fleksibel dengan menggabungkan prior dan data baru. Bayesian memberikan estimasi yang lebih dinamis dan informatif. Pendekatan ini juga sangat relevan dalam era data modern, terutama pada situasi dengan ketidakpastian yang tinggi. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya terkait penjelasan materi Bayesian inference. Mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.